Bapa dalam sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami telah memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberikan peluang bagi kami untuk merenungi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan akal budi bagi kami, berikan pemahaman bagi kami agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan kami implementasikan di dalam kehidupan kami ini. Khusus hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan-Mu. Biar bukan kemanusiaan hamba yang nampak, tapi Yesus Kristus yang nampak dan beracara dengan kami. Agar kami yang datang dengan kelemahan akan pulang dengan kekuatan, yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan, yang datang dengan masalah dan problema akan pulang dengan jalan keluar dan kelepasan, yang datang dengan rasa berdosa dan bersalah akan pulang dengan penyucian dan pengudusan, karena tangan Yesus Kristus telah menjamah kami semua. Mari Roh Kudus yang manis, berkaryalah dengan leluasa di tempat ini. Halaukan roh-roh yang bukan datang dari Allah, yang ingin menghalangi kami untuk merenungi kebenaran firman Tuhan. Kami sihati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, tinggalkan umat Allah ini, tinggalkan kami semua, tinggalkan hati dan pikiran kami, tinggalkan ruangan ini. Biar Roh Kudus saja berkarya dengan leluasa untuk menjamah, menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap merenungi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya dari pusat, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21, maka saya akan berikan tema yang diberikan tentang amanat agung, dan saya berikan judul, menjadi orang Kristen harus memiliki misi yang jelas. Menjadi orang Kristen harus memiliki misi yang jelas. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21, kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang mantap di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Judul khotbah kita, menjadi orang Kristen harus memiliki misi yang jelas. Kata misi berasal dari bahasa Latin missionem. Dalam bahasa Inggrisnya mempergunakan kata mission. Dalam bahasa Yunaninya, penulisan Alkitab Perjanjian Baru mempergunakan kata apostole. Dari kata apostole ini kita kenal kata apostolos, yang berarti diutus. Jadi missionem, mission, apostole berarti itu diutus. Misi itu diutus. Jadi menjadi orang Kristen berarti diutus ke dalam dunia sebagai perwakilan dari Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 tadi ayat yang ke-21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi orang Kristen, Anda, saya, dan kita semua adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus Kristus. Kita ada dalam
dalam dunia ini karena kita diutus. Kita ada dalam dunia ini karena kita dipercayakan. Kita ada dalam dunia ini untuk mengembangkan misi yang telah dikembangkan oleh Yesus Kristus. Berarti ada estafet, ada kesinambungan. Kita berikan sesuatu, kita lakukan pekerjaan Allah dalam dunia ini. Dalam melaksanakan misi Yesus Kristus, kita harus cerdik seperti ular, namun juga harus tulus seperti burung merpati. Sesuai apa yang diungkapkan Raja Salomo ribuan tahun yang lampau di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Sehebat apapun metode kita, namun jika kita tidak menyadari betapa penting misi kita, maka semuanya itu sia-sia. Alkitab memberikan alasan mengapa kita harus melaksanakan misi, atau mengapa misi itu penting. Oleh karena itu, bertalian dengan judul khotbah kita, mengapa atau menjadi orang Kristen harus memiliki misi yang jelas. Mari kita simak, ada 3 kebenaran penting yang perlu kita simak, yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, misi orang Kristen adalah kesinambungan dari misi Yesus Kristus di dunia ini. Misi orang Kristen adalah kesinambungan dari misi Yesus Kristus di dunia ini. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21, ayat yang ke-21b dinyatakan, sama seperti Bapa mengutus aku. Garis bawahi kata sama mengerti. Di dalam bahasa Yunaninya memakai kata katos, berarti tidak berlainan, serupa, persis, tidak ada perbedaan. Sama seperti Bapa mengutus aku. Itu hal yang persis sama, tidak ada satu perbedaan, tidak ada satu perlainan, atau serupa, atau persis, sama persis. Bapa mengutus aku. Misi orang Kristen begitu penting, sehingga Tuhan Yesus Kristus mengungkapkannya sebanyak 5 kali dalam 5 cara yang berbeda-beda, dalam 5 buku yang berbeda juga dari Alkitab. Yang pertama, Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Yang kedua dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Yang ketiga dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-47. Yang keempat dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Dan yang kelima dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita lihat, kita baca yang pertama dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sudah ada di layar ini, jadi tidak usah ganti, ada di layar. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama dari Matius. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita baca juga di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kita baca juga di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama Markus 16 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita baca Yohanes pasal 20 ayat 21 yang kita baca tadi. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita melihat berarti misi orang Kristen itu penting. Yesus sebutkan 5 kali di dalam Alkitab ini dalam buku yang berbeda-beda. Itu adalah penting karena misi orang Kristen adalah kesinambungan dari misi Yesus Kristus di dalam dunia ini. Oleh karena itu kalau kita melaksanakan tugas misi, kita melaksanakan penginjilan, kita pergi mempengaruhi orang untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sedang mengerjakan pekerjaan Yesus sebagai kesinambungan dari pekerjaan Kristus di dalam dunia ini. Ingat, Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk datang kepadanya saja. Dia tidak hanya memanggil kita untuk datang kepadanya saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus juga memanggil kita untuk pergi bagi Dia, tetapi juga pergi bagi Dia. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Kita lihat sudah ada di sini. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memang Dia memanggil kita untuk datang kepadanya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus datang kepadanya. Kita menyerahkan segala beban persoalan dan masalah kita, beban kekhawatiran, beban tekanan, beban sakit penyakit, beban-beban yang lain, beban-beban kebutuhan hidup. Kita datang dan cerita kepadanya. Itu memang panggilannya. Dia panggil kita untuk datang kepadanya. Mari kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Memang setiap saat kita harus datang kepada. Datang kepada Kristus bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun saja, tetapi setiap saat kita harus datang kepada Dia untuk menyerahkan beban kita, untuk menyerahkan persoalan hidup kita, untuk menyerahkan dan minta sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah kehendak Tuhan, supaya kita datang kepadanya, datang dalam ibadah seperti ini, datang dalam pujian dan penyembahan, datang di dalam doa-doa kepadanya. Kita harus datang kepadanya, dan Dia memanggil kita. Dia memanggil setiap orang untuk datang kepadanya, supaya kita yang datang kepadanya menerima kelegaan hidup ini. Kebutuhan-kebutuhan kita terjawab dan kita hidup berkenan di hadapannya. Tapi bukan stop sampai di situ saja, tetapi Yesus juga memanggil kita juga untuk pergi bagi Dia, pergi untuk Dia. Mari kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat 20 yang kita telah baca juga tadi. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan memanggil kita untuk datang kepadanya saja, tapi Dia memanggil kita untuk pergi bagi Dia. Dengan kata lain, kita harus pergi bersaksi tentang nama Yesus. Di mana saja kita berada, kita harus menceritakan tentang nama Yesus. Saya selalu katakan bahwa tugas orang Kristen itu adalah cerita. Kita bukan cerita tentang namanya orang. Si ibu itu aku kenal. Kalau dia datang ke gereja bajunya bagus, mahal lagi, tapi aku tahu itu utang. Si bapak itu aku kenal. Dia punya mobil yang bagus, rumah yang mentereng, tapi aku tahu dia punya istri 3 atau 4. Itu bukan ceritanya. Ceritanya kita cerita tentang nama Yesus. Bahwa Yesus itu baik, Yesus mengasihi kita, Yesus mengampuni kita, Yesus itu selalu memperdulikan kita. Itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Itu berarti kita mau pergi untuk Yesus, melakukan sesuatu untuk Yesus, bekerja untuk Yesus. Dengan cerita kita sampaikan Injil kebenaran. Setiap orang harus menjadi saksi Kristus.
Siapa saja harus menjadi saksi Kristus. Itu adalah tugas misi yang harus diembangkan oleh setiap orang. Kita harus menceritakan tentang nama Yesus dimanapun kita berada. Mulai dari keluarga kita, kita ceritakan nama Yesus kepada istri, kita ceritakan nama Yesus kepada suami, kita ceritakan nama Yesus kepada anak-anak, kita ceritakan nama Yesus kepada orang tua kita, kita ceritakan nama Yesus kepada tetangga-tetangga kita, sanak saudara kita. Kita ceritakan tentang nama Yesus, karena kita bukan saja dipanggil untuk percaya kepadanya, datang menyerahkan beban pergumulan kepadanya, tapi kita juga dipanggil untuk pergi bagi dia, pergi untuk dia. Misi orang Kristen adalah kesinambungan dari misi Yesus Kristus di dunia ini. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat. Misi orang Kristen adalah suatu hak istimewa yang tak ternilai. Mari kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 21, 21b ungkapkan di sini, sama seperti Bapa mengutus aku. Bapa mengutus. Di dalam bahasa Yunaninya mempergunakan kata pater apostelo. Pater apostelo berarti menyuruh pergi sebagai utusan. Bapa yang mengutus berarti Bapa yang memberikan hak istimewa bagi kita. Misi orang Kristen adalah suatu hak istimewa yang tak ternilai. Kita bukan disuruh oleh gembala sidang, bukan disuruh oleh pendeta, bukan disuruh oleh penginjil, tetapi Bapa di surga yang punya segala sesuatu yang menyuruh kita. Dia yang memegang hak, yang punya prerogatif. Dia yang menyuruh kita, berarti dia memberikan hak istimewa yang tak ternilai bagi kita. Berarti pekerjaan misi adalah pekerjaan yang istimewa dan tak ternilai, karena itu dimandatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Meskipun melakukan misi Yesus Kristus adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa, tetapi juga suatu hak istimewa yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Sudah ada di sini, kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Meskipun melakukan misi Yesus Kristus adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa, tetapi juga suatu hak istimewa yang luar biasa. Kita lihat, baca ayatnya 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, itu adalah hak istimewa. Berarti kehadiran Anda dan saya memperdamaikan orang lain dengan Allah. Permusuhan karena dosa dan salah itu, kehadiran kita memperdamaikan mereka dengan Allah. Berarti itu hak istimewa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jadi pada waktu kita melaksanakan tugas misi, itu bukan sekadar tugas biasa, tapi tugas yang luar biasa. Itu hak istimewa, tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan percayakan kepada sembarang orang, tetapi kepada Anda dan saya yang telah dipanggil dan dipercayakan untuk diutus melakukan hak yang istimewa ini. Berarti tugas pelayanan misi itu adalah tugas yang hebat dan luar biasa, yang dipercayakan oleh Allah yang punya langit dan bumi. Dengan demikian, mari kita mau semangat untuk melakukan tugas pelayanan misi ini. Bukan saja itu, kita melihat hak istimewa untuk bekerja sama dengan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Hak istimewa ini adalah sebagai kasih karunia Allah. Allah mengasihi kita, Allah mengaruniakan kepada kita, dan Dia percayakan hak istimewa ini. Dengan demikian kita mempergunakan hak istimewa ini untuk melakukan tugas pelayanan misi. Kita harus terlibat di dalam pelayanan. Kita harus bekerja bagi Tuhan.
dalam bentuk apa saja. Kalau bekerja bagi Tuhan itu bukan berarti kita harus tinggalkan pekerjaan kita sehari-harian dan kita semua harus datang ke gereja dan bekerja di gereja. Tidak. Tuhan dapat memakai kita dengan karunia dan talenta apa yang ada pada kita. Melalui kantor kita, kita menjadi berkat. Melalui tugas-tugas kita di luar, kita harus menjadi berkat. Mungkin di dalam pendidikan kita harus menjadi berkat, ataupun di kantor dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Bukan saja itu, kita melihat hak istimewa untuk mewakili Dia di dunia ini. Kita lihat, kita baca 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Allah mempercayakan kita supaya melalui hidup kita orang lain diperdamaikan dengan Allah. Satu hak istimewa, satu tugas yang mulia yang Allah percayakan kepada kita. Bahkan kita menjadi teman sekerja Allah itu sendiri. Satu tugas yang sangat hebat. Saya bangga dengan tugas itu. Saya senang dengan tugas itu. Banyak saya menceritakan tentang kasih Kristus. Kalau saya sedang berada makan di satu rumah makan, kalau orang-orang yang ada di seputar saya itu belum mengenal Kristus, saya harus bagikan mereka tentang kebenaran ini. Waktu 2 minggu kemarin saya jemput istri saya, tapi karena jam kantornya dia belum pulang, saya mampir di satu rumah makan, saya duduk di situ. Ketika saya duduk makan, dan ada satu bapak bawa anaknya juga makan di samping saya. Dia nasihatin anaknya ini. Anaknya sekitar kelas 2 atau kelas 3. Dia duduk, dia nasihatin anaknya ini. Dan saya dengar, benar-benar dia bukan seorang pendeta, bukan seorang penginjil, tapi dia seorang bapak yang takut akan Tuhan. Dia nasihatin anaknya itu tentang anaknya ini suka mencuri. Dia mencuri uang ibunya. Dia suruh anaknya makan dan dia nasihat. Dari awal dan nasihat tentang firman Tuhan, saya bilang ini luar biasa. Ini bapak-bapak yang model begini yang gereja Tuhan butuhkan, yang Kristus butuhkan. Dia nasihatin, dia menginjili anaknya, kamu jangan lakukan itu salah di hadapan Tuhan, kamu harus benar, dan ini supaya hidupmu akan datang diberkati, dijaga oleh Tuhan. Dia nasihatin, anaknya diam dengar. Saya bilang ini orang yang takut akan Tuhan seperti ini, dia menasihati anak-anaknya dengan kebenaran firman Tuhan lebih dari para pendeta menasihati anak. Saya dengar, dia tidak tahu saya pendeta, dan saya ikut. Saya ngomong, saya bilang luar biasa sekali Bapak menasihati anak. Iya Pak, dulu saya orang yang tidak benar, dia katakan. Tetapi ketika saya percaya kepada Kristus, saya diinjili, saya percaya kepada Kristus, saya menjadi orang yang benar. Dan tanggung jawab itulah, misi itulah saya harus sampaikan kepada setiap orang, mulai dari keluarga saya, istri dan anak-anak. Dia masih kecil, biar dia ditanam oleh kebenaran firman Tuhan. Dia harus hidup jujur, harus hidup benar, takut akan Tuhan, menghormati yang lebih tua, dan hidup di dalam kebenaran. Saya lihat anaknya ini dilipat tangan, diam. Dia diam sampai air matanya keluar. Dia bilang, maafkan aku Bapak, ampuni aku. Satu hal yang luar biasa. Itulah misi. Tidak perlu kita pergi ke Papua, tidak perlu kita pergi ke Kalimantan, tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat atau dusun-dusun di mana orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi dimulai dari keluarga kita, dimulai dari orang-orang yang ada di seputar kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi, dan itu adalah hak istimewa
berarti kita sedang mewakili Allah dalam dunia ini, melanjutkan pekerjaan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam dunia ini. Itulah tugas Anda dan tugas saya. Yang ketiga, yang terakhir, misi orang Kristen memiliki unsur kekekalan yang sangat menentukan. Misi orang Kristen memiliki unsur kekekalan yang sangat menentukan. Kita baca Yohanes pasal 20 ayat 21c yang sudah ada di layar ini. Kita lihat. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kata aku mengutus kamu, di dalam bahasa Yunaninya memakai kata kago pempo humas. Ini berbicara perihal pribadi Yesus Kristus yang kekal. Yesus pribadi yang kekal itu mempercayakan kepada kita untuk membawa berita kekekalan agar setiap orang menerima kekekalan. Dengan demikian, tugas yang Yesus berikan kepada kita adalah tugas yang kekal untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, tugas yang Yesus berikan adalah tugas yang kekal. Karena itu kita harus mengerjakan tanpa menunda waktu. Mari kita lihat. Kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jangan menunda waktu. Kalau Tuhan berikan peluang kita untuk melakukan pekerjaan misi, menjadi saksi dimanapun kita berada, lakukan itu. Jangan menunda-nunda waktu. Yesus mengerjakan apa yang diutuskan oleh Bapaknya, yang dipercayakan oleh Bapaknya. Kita pun harus demikian. Bukan saja itu, karena hal itu menentukan kekekalan setiap orang. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang sudah ada di layar ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tugas misi itu menentukan kekekalan setiap orang. Keselamatan setiap orang ditentukan bagaimana kita hadir untuk membawa berita kekekalan ini. Tuhan telah percayakan kepada kita. Mari kita melaksanakan. Karena keselamatan hidup mereka ada dalam tangan kita, karena Tuhan telah mempercayakan itu kepada kita. Jika kita gagal menunaikan misi yang Allah berikan kepada kita, maka kita sia-siakan hidup ini. Jangan sia-siakan hidup kita. Lakukan tugas kekekalan ini. Banyak orang di sana masih membutuhkan Kristus. Banyak orang sana masih belum menerima, belum mengetahui dan hidup di dalam keselamatan kekal. Mari kita laksanakan tugas misi ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nun jauh di sana atau orang-orang ada di seputar kita, butuh berita keselamatan ini, butuh berita kekekalan ini, butuh berita yang benar ini. Karena Alkitab menyatakan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap orang diselamatkan. Mari kita lihat, kita nonton, ada video singkat ini. Coba ditayangkan, kita lihat. Kasih jelas ya. Saya lihat dulu. Anda lihat, dia ingin menceritakan sesuatu. Jika Anda punya pertanyaan, tanyalah kepada Tuhan, karena sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Aku secara pribadi telah melihat Dia. Aku telah meminta kepada Tuhan untuk menjumpai dalam mimpi. Jika Anda bimbang, bertanyalah kepada Tuhan, dan Dia akan memperlihatkan kepada Anda. Dia akan menunjukkan. Sebagai teman, ada banyak jiwa terhilang dan tidak tahu harus melakukan apa dengan agamanya. Mereka tidak suka dengan agamanya, tapi mereka takut untuk merubah agamanya. Saya mendorong Anda untuk bertanya kepada Tuhan,
Bertanyalah kepada Kristus, Ia akan datang kepada Anda. Dia akan memperlihatkan dirinya kepada Anda dalam satu mimpi atau dalam sebuah penglihatan. Ini berikan komentar tentang dia. Anda telah memberikan firman Tuhan. Saya sangat bahagia. Kalau aku boleh mengatakan sesuatu tentang diriku, sebab aku